Balik lagi channel Primes Asia sama Andi dan inilah TVS Max 125. Akhirnya kami memutuskan untuk menambah armada tempur unit TVS Max 125 buat anggota tim Primes Asia saat orang lain sedang asik-asiknya dengan tren euforia model skutik ataupun molis. Nah, orang malah beli motor batangan yang modelnya udah 10 tahun lebih tidak ada perubahan. Ya ini TVS Max 125. Konyol sih emang, belinya aja inden sebulan bro. Dipakai baru 100 km, oli udah rembes. Dan setelah dicek oleh teknisi dari TVS yang datang karena kita dapat home service nih. Ternyata baut mesin semuanya kendor. Akhirnya proses ganti packing, bak mesin, kopling. Memang semuanya gratis sih, masih di cover sama TVS. Tapi ganti olinya kudu nyediain sendiri. Karena mekaniknya kagak bawain oli. Rugi deh 1 liter oli, sabar nih. Sekarang kita lihat apa sih kelebihan dan kekurangan TVS Max 125 spesial buat para penonton channel Primes Asia. Oke, nggak pakai lama-lama, motor batangan buatan Kerawang ini hadir dalam 2 pilihan model, standar dan semi-trail. Secara tampilan, model yang sudah uzur kemakan zaman terlihat seperti model motor naked bike zaman 10 tahun ke belakang. Biasa-biasa aja sih. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Satu-satunya yang bisa dibanggakan adalah motor goib. Teknologinya seperti kebanyakan motor laki era tahun 2000-an. Menggunakan mesin 4 tak 125 cc, masih pakai karbu meskipun sudah model vakum, plus sudah ada tambahan komponen AIS untuk ramah lingkungan. Menurut TVS, konsumsi BBM Max 125 bisa mencapai 50 km untuk 1 liter bensin. Untuk kapasitas tangki bensin yang terlihat cukup ramping, volumenya 14,5 liter dengan cadangan 2,5 liter. Dipastikan nih nantinya motor ini bakalan jadi incaran pengecer bensin layaknya Thunder 125. Mesin TVS Max 125 dengan label EcoTrust seperti yang tertera di knalpotnya berpendingin alami, memiliki ukuran bor dan stroke persis sama dengan kepunyaan si Thunder 125, yakni diameter silinder 57 mm dan langkah piston 48,8 mm. Sanggup mengeluarkan tenaga 8,1 kW di putaran mesin 8000 rpm untuk disalurkan ke roda belakang melalui penggerak rantai. Menerapkan 4 tingkat gigi percepatan untuk mengoperasikannya cukup unik. Semua persneling ke posisi ke belakang. Jadi bisa diungkit atau diinjak menggunakan tumit. Ini berbeda banget dengan kebanyakan sepeda motor sport yang menggunakan model gigi satu ke depan. Desain tuas operan gigi yang posisinya sejajar dengan footstep cukup membuat repot ketika melakukan perpindahan gigi menggunakan tumit. Stang berlapis pernekel, di bagian kiri terdapat saklar lampu sen, tuas cok, saklar lampu jauh dekat, switch lampu dim, tuas kopling, polos tanpa setelan jarak main sehingga pilihan setelan hanya di bagian tuas kopling di blok mesin sebelah kanan. Sementara penempatan kabel kopling yang kurang rapi mengakibatkan kabel kopling posisinya bersinggungan dengan tonjolan stopper pada segitiga stang bawah dan selang rem depan. Kondisi sangat berpengaruh pada saat motor diajak belok kanan. Sangat mengganggu kestabilan dan kenyamanan. Jika dilihat secara estetik, penempatan kabel koplingnya bikin sepet mata. Stang sebelah kanan di balik tuas rem depan terdapat tombol starter, tombol untuk mematikan mesin, dan saklar lampu utama seperti model saklar jadul yang memiliki pilihan on-off. Tapi uniknya, tanpa mengaktifkan saklar, ketika mesin lampu kota hidup, apabila posisi saklar digeser ke posisi tengah untuk menyalakan lampu penerangan, dan lampu panel speedometer yang masih menggunakan lampu bolam untuk menerangi indikator dan terlihat redup di kegelapan, meskipun menggunakan panel yang warnanya putih. Desain klaster speedometer model bulat klasik masih analog di sisi kiri. Terdapat jarum penunjuk kecepatan dan odometer model lawas yang mengikuti putaran roda depan, dan tidak ada petunjuk RPM. Sedangkan di klaster sisi kanan terdapat indikator lampu netral, indikator lampu jauh, tanda lampu sen, dan meteran BBM. Tanpa ada indikator posisi gigi. Jadi kadang tebak-tebakan juga nih. Udah pakai gigi di persneling berapa. Maklumlah, motor batangan ini hanya menggunakan 4 speed saja. Semua lampu masih menggunakan bolam termasuk lampu plat nomor
polisi, dan anehnya di spakbor belakang tidak ada dudukan nomor polisi. Max 125 masih menggunakan aki basah yang dirasa sudah ketinggalan zaman. Model sadel rata dengan bentuk tirus pada bagian pengendara memiliki ketinggian 80 mm, masih bersahabat dengan pengendara yang memiliki tinggi badan 165 cm. Untuk menikmati kemacetan, kaki masih leluasa menapak di permukaan jalan. Kombinasi stang dengan ketinggian sadel cukup baik membuat posisi duduk ergonomis untuk tinggi rata-rata orang Indonesia. Di balik sadel terdapat kompartemen yang cukup untuk menyimpan jas hujan. Di bagian bagasi ini juga tersedia fitur soket USB yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi daya ponsel. Masalahnya, fitur kekinian pendukung mobilitas ini tersembunyi di balik sadel. Mungkin lebih berguna menjadi sumber daya lampu buat penerangan darurat saat terjadi trouble. TVS masih membekali pengendara Max 125 dengan perkakas untuk mensiasati di kondisi darurat dengan menyertakan paket kunci busi, kunci pas kombinasi ukuran 10, 12, 14, 17, dan obeng plus yang ditempatkan pada bagian belakang sadel. Yang sangat mengganggu kami saat memperhatikan bagian komponen tersembunyi di bawah sadel, mulai sambungan bodi samping kiri kanan, dengan spakbor belakang terdapat lubang yang bakalan diterobos air sewaktu melintasi genangan air. Sedangkan finishing sambungan rangka yang terlihat berantakan, bahkan ada bagian yang tajam, terkesan mengabaikan kualitasnya. Berbeda dengan kualitas plastik bodi TVS yang sudah terkenal memiliki kualitas sangat baik. TVS Max 125 model standar pada kedua rodanya menggunakan velg model palang 6. Sisi bagian roda depan menggunakan ban IRC Enviro ukuran 80-90/17 disandingkan dengan pengereman model cakram, sedangkan roda belakang menerapkan drum brake menggunakan ban ukuran 90-90/17 dari pabrikan yang sama dengan ban depan. Showbreaker depan TVS Max 125 mengadopsi tipe teleskopik. Konstruksinya masih model motor batangan jadul dengan plat segitiga di bagian atas batang sok. Dan yang cukup unik, ada karet bantalan di bagian atas segitiga bawahnya. Entah buat apa yang fungsinya. Redaman sok depan terasa kaku sehingga ajurutan sok terasa keras dan terdengar bunyi gesekan pada karet seal. Mungkin masih baru sih unit kita. Sedangkan bagian sok belakang menggunakan model 2 per ulir yang mereka sebut seri spring, memiliki 5 tingkat kekerasan, terasa sangat mumpuni meredam getaran dan guncangan. Tinggal disesuaikan tingkat kekerasan redaman ulirnya. Boncenger bakalan nyaman banget. Mesin EcoTrust TVS Max 125 memiliki karakter suara raungan knalpotnya terdengar garing dan terasa responsif, namun dengan nafasnya yang pendek. Apalagi hanya menggunakan gigi percepatan sampai 4 saja. Membuat kita butuh adaptasi lebih lama saat mencoba mencari kondisi ideal perpaduan RPM tertinggi setiap giginya. Karena tidak ada petunjuk RPM yang berpatokan sama feeling dan lirik speedometer, di angka 30-40 km per jam di gigi 2, mesin sudah minta oper gigi. Gigi 3 masih ideal di angka 50 km per jam, gigi 4 paling ideal di angka 50-60 km per jam. Untuk kecepatan ideal TVS Max 125 paling nyaman di kecepatan 40-50 km per jam yang ditandai area hijau di panel speedometer. Selepas kecepatan itu, getaran dan raungan mesin terasa meminta belas kasihan. Pantauan informasi speedometer dengan latar putih cukup mudah, menstimulus mata mengirimkan informasi. Sayangnya indikator masih menggunakan lampu bolam, tidak mudah terbaca di kondisi terang, sedangkan di malam hari perpaduan warna layarnya memberikan kenyamanan pada mata pengendara. Konsumsi BBM dibilang irit tidak juga, biasa-biasa aja. Tidak ada yang istimewa. Jika kita ambil data dari Suzuki Thunder 125, konsumsi BBM-nya bisa mencapai 55 km per liter bensin. Honda Supra 125 karbu juga mencapai 45 km per liter. Yamaha Bison Karbu dengan cc 150 bisa mencapai 40 km per liter, sedangkan Honda Mega Pro Karbu yang juga menggunakan cc 150 bisa mencapai 46 km per liter. TVS Max 125 menjadi terlihat irit karena volume tangki BBM-nya yang besar, sehingga sekali isi BBM bisa digunakan untuk menempuh jarak 750 km. Karena jarang mampir ke SPBU, ya jadinya terlihat irit. Kira-kira begitu sih ceritanya. Coba kalau Honda Karisma 125 yang hasil uji tesnya bisa mencapai 100 km lebih menggunakan tangki bensin 15 liter. Bisa bikin lupa kapan waktu isi bensinnya.
Jika dibandingkan dengan Suzuki Thunder 125 yang sudah pensiun, TVS Max 125 terlihat cupu dari kualitas finishing produk dan fiturnya. Tapi dengan segala bentuk kekurangan dan kelebihannya, TVS Max 125 masih sanggup bertahan di tengah serbuan motor listrik dan skutik. Bahkan belinya TVS Max 125 aja masih inden. Silahkan Anda menganalisa sendiri ya kenapanya. Ayo siapa lagi yang mau beli TVS Max 125, tapi jangan lupa untuk memaksimalkan rasa sabarnya. Begitulah motor pekerja. Thank you udah nonton, jangan lupa komen, share yang banyak dan juga share. Nantikan video telanjangin TVS Max 125.